Shalom adik-adik, ketemu lagi pagi hari ini di dalam ibadah online kita ya. Tanpa terasa, ini sudah memasuki minggu yang kelima kita menjalankan ibadah online. Biarlah semuanya itu tidak mengurangi semangat kita, tidak mengurangi kesetiaan kita di dalam kita mengikut Tuhan. Amin ya. Kita doakan supaya virus corona ini cepat selesai sehingga kita bisa kembali beribadah bersama-sama di gereja. Yuk kita mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Tanpa terasa ini sudah minggu kelima di mana kami boleh menjalankan ibadah secara online. Tuhan bimbing kami, Tuhan berkati kami supaya kami boleh semakin sungguh-sungguh lagi di dalam kami mengikut Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Dan pagi hari ini kami siap memulai ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dari Kak Stefana, pagi hari ini kita akan belajar satu lagu ya. Kita mau belajar sama-sama pagi hari ini. Yesus penebus dosaku, Dia pohon selamat dan kemenanganku. Yesus Dia harapanku, hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang suntuk. Yesus Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus penebus dosaku, Dia pohon selamat dan kemenanganku. Yesus Dia harapanku. Yesus Dia harapanku. Yesus Dia harapanku. Oke, waktu selanjutnya saya serahkan kepada Kak Stefana. Shalom adik-adik, selamat pagi. Mari kita mau belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini judulnya pengharapan kita hanya Yesus saja. Benar adik-adik, hanya Yesus yang bisa memberi pengharapan yang pasti kepada kita anak-anaknya. Kalau kita melihat, mendengar situasi keadaan hari-hari ini, semuanya tidak pasti. Kapan semua keadaan bisa normal kembali? Kita tidak tahu. Kapan anak-anak bisa sekolah kembali seperti biasanya? Juga tidak ada yang tahu. Adik-adik, keadaan seperti ini dialami di seluruh dunia. Ketakutan, ketidakpastian, ketidaknyamanan karena adanya virus corona. Semua jadi kacau, semua berantakan, semua stop. Nah, di tengah-tengah ketidakpastian, di tengah-tengah kekacauan dan ketakutan, firman Tuhan hari ini berbicara kepada kita. Jangan takut,
sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya 41 ayat 10. Adik-adik, ayo kita melihat peristiwa yang dahsyat, yang spektakuler, yang dicatat di dalam firman Tuhan, yaitu peristiwa bangsa Israel menyeberang Laut Tebron. Adik-adik ingat ya, bangsa Israel adalah bangsa yang tinggal di Mesir. Mereka hidup sebagai budak. Mereka sudah ada di Mesir bertahun-tahun, bahkan ratusan tahun. Tentu ketika Tuhan mengizinkan mereka dibebaskan dari perbudakan, mereka senang sekali. Ya, mereka sangat senang ketika mereka merdeka, mereka keluar dari tanah perbudakan yaitu Mesir, untuk menuju tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian, di mana Allah berjanji kepada Bapak Abraham akan memberikan tanah Kanaan. Adik-adik, Tuhan tidak izinkan bangsa Israel cepat datang ya di tanah Kanaan. Tuhan izinkan mereka berputar-putar di padang gurun. Dan Tuhan izinkan mereka berkemah di tepi laut. Saat mereka berkemah, mereka mendengar ya, Firaun, tentara Firaun, mereka mendengar deru kuda, ya, suara yang gemuruh dari derap kuda yang berlari dengan cepat. Ya. Mereka melihat bahwa panglima tentara Firaun sedang mengejar mereka. Apa yang terjadi adik-adik? Kekacauan terjadi. Mereka teriak-teriak kepada Tuhan. Mereka teriak-teriak kepada Musa. Musa, Musa, apakah tidak ada kuburan di Mesir, sehingga engkau membawa kami semua mati di padang gurun? Rupa-rupanya Musa juga ikut-ikutan ya, berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan ngomong kepada Musa, Tuhan bicara kepada Musa, 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 apa engkau sudah lupa dengan aku? Apa engkau tidak mengenal aku? Ya, kita baru buat mujizat yang luar biasa, 10 tulah di Mesir. Ya, sehingga Firaun mengizinkan bangsa ini keluar. Apa yang ada di tanganmu? Angkatlah tanganmu, ulurkanlah tanganmu. Apa yang ada di tangan Musa, yaitu tongkat. Belahlah air itu. Engkau pada hari ini, engkau akan melihat keselamatan dariku. Dan pasukan Firaun akan melihat kemuliaanku. Benar adik-adik, ketika itu Musa mengangkat tongkat, mengulurkan tangannya ke laut dan membelah laut itu, Tuhan bekerja sama dengan Musa mendatangkan angin timur yang sangat kencang untuk membelah laut itu menjadi jalan yang kering. Semalam-malaman angin timur itu menguatkan air itu sehingga menjadi tembok. Sehingga bangsa Israel dengan gegas untuk turun menyeberang. Bergegas-gegas mereka semua turun menyeberang. Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, Allah yang dahsyat. Nah, tiang awan yang ada di depan bangsa Israel berputar, ya, mengambil posisi di belakang. Untuk apa? Untuk memisahkan pasukan Israel dan pasukan Firaun supaya tidak bisa mendekati. Semalam-malaman mereka turun menyeberang. Bangsa Israel pasti tiang awan itu tadi mengikuti terus bangsa Israel di belakangnya. Ya, pada dini hari
Tuhan melihat pasukan Firaun ikut turun sampai di tengah lautan. Di sana Tuhan melihat, ya, dan Tuhan membuat kereta dari pasukan Firaun itu tidak bisa berjalan dengan baik, miring keretanya. Mereka sadar bahwa mereka berperang bukan dengan bangsa Israel. Mereka berbicara, kita berperang dengan Allah Israel. Ayo kita mundur, ayo kita kembali. Tapi Tuhan tidak izinkan mereka kembali. Ya. Tuhan berbicara kepada Musa, Musa ulurkanlah tanganmu supaya air laut itu kembali. Dan Musa mengikuti perintah Tuhan, mengulurkan tangannya kembali ke laut, dan Tuhan menghentikan angin dari timur sehingga air laut itu bersatu kembali. Semua pasukan Firaun, kuda bersama keretanya terbenam di lautan itu. Adik-adik, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, apakah yang bisa kita ambil? Pelajaran apa yang kita bisa ambil? Yang pertama, adik-adik harus ingat, kita mempunyai Allah yang dahsyat, yaitu Allah Israel yang hebat, yang tidak ada tandingannya. Allah Abraham, Allah Yakub, dan Allah Iskak. Ya. Allah yang berperang untuk umatnya. Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus, yaitu Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Ya. Allah yang berperang untuk umatnya. Dan pelajaran yang kedua adalah bagian kita, tugas kita, apa itu? Berdoa dan melakukan perintah Tuhan dengan tepat. Adik-adik, dalam segala kondisi atau keadaan yang tidak menentu hari-hari ini, biarlah kita tetap tenang supaya apa? Kita bisa berdoa, ya, supaya kita bisa mendengar suara Tuhan, apa yang harus kita lakukan. Dan yang ketiga, kembali itu bagian Allah untuk menyelamatkan umatnya dari segala kondisi, ya, untuk menolong umatnya. Ya. Adik-adik, Tuhan menyelamatkan kita dengan caranya yang ajaib. Tuhan memulihkan kita dengan caranya yang ajaib, yang tidak bisa diprediksi oleh manusia. Ya. Adik-adik, di dunia ini tidak ada yang bisa memberikan harapan yang pasti. Hanya Yesus yang memberi pengharapan yang pasti. Pengharapan apa yang diberikan Tuhan, yaitu masa depan yang pasti yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu keselamatan, kehidupan yang kekal di surga nanti. Puji Tuhan, adik-adik, sampai di sini firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kakak dan adik-adik semuanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Stefana buat firman-Nya. Biarlah firman-Nya boleh memberkati kita semuanya yang mendengarkan pagi hari ini. Mari adik-adik, kita akan mengakhiri pada kita pagi hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Tuhan, Engkau sudah memberkati ibadah kami. Biarlah Tuhan, firman yang sudah Engkau berikan pada kami, tanamkan itu di dalam hati kami. Dan biarlah firman itu boleh bertumbuh dan menghasilkan buah yang lebat di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengharapan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih buat segala kasih dan kemurahan-Mu juga. Kami mengucap syukur pagi hari ini. Biarlah Tuhan memberkati kakak-kakak kami, Tuhan berkati adik-adik kami semua, dan Tuhan juga memberkati keluarga orang tua dari adik-adik kami, serta Tuhan memberkati bangsa dan negara kami. Terima kasih, kami menaikkan syukur kami menaikkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan
memberkati adik-adik semua.